ke Kak Mer, silakan. Sebagai sahabatnya Prilly. Seneng banget ketemu dengan Prilly lagi. Yeay. Dan aku tahu memang kamu juga punya hati banget untuk dunia pendidikan. Aku ingat banget itu tahun 2022, kebetulan kita sama-sama di New York. Cuma waktu itu nggak sempat ketemu karena Prilly itu lagi sibuk keliling untuk survei universitas karena waktu itu lagi mau lanjutin S2 ke Columbia, ke Harvard gitu. Terus aku udah berharap nih pengen dapat update-nya nih. Kira-kira akhirnya dilanjutin nggak sih S2-nya? Tapi abis itu nggak pernah ada kabar. Apakah masih pengen lanjutin S2? Sebenarnya sedang, tapi nggak jadi di luar negeri karena tanggung jawabku ternyata di sini lumayan banyak ya. Karena ada PH sendiri, terus juga menjabat sebagai ketua program di Festival Film Indonesia yang harus setiap hari diurusin gitu ya, mulai dari penjurian dan program semuanya. Jadinya aku melanjutkan S2 di kampusku yang aku S1 dan sekarang lagi nulis tesis sebenarnya. Cuma emang nggak pernah posting aja. Berarti gitu. ini langsung rilis pertama di Q&A dong bocorannya. Luar biasa. Tapi Prilly kenapa sih concern banget di dunia pendidikan? Ini menarik banget karena di awal tadi apa hal yang ingin kamu beresin seandainya kamu jadi wakil rakyat adalah soal pendidikan. Kenapa kamu concern di situ? Mungkin aku akan ceritain berdasarkan pengalaman kali ya, supaya lebih relatable sama apa yang aku alamin gitu. Jadi sebenarnya aku itu baru pulang dari NTT, aku itu ke desa Kuwaitai namanya, aku program CSR di sana dan ditugaskan untuk mengajar anak-anak SD di sana. Karena mereka itu habis kena bencana alam, longsor, jadi banyak yang rumahnya hancur, terus juga bangunan sekolahnya juga hancur gitu. Ada beberapa anak yang kehilangan orang tuanya juga. Terus akhirnya ya udah kita ke sana dan aku mengajar. Akhirnya di sana aku bisa mengerti karakter anak-anak di sana. Mereka tuh udah sejauh mana belajarnya. Aku mengajar, aku memberikan mereka tugas pada saat itu. Coba kalian tuliskan mimpi kalian di kertas kosong ini. Aku akan kasih spidol warna-warni, boleh kalian warnain, boleh kalian gambar, boleh apa. Aku bagikan kertasnya. Ini dalam satu kelas ya. Di dalam satu kelas ada satu anak yang sangat menonjol. Dia nulis dengan sangat lancar, dihias-hias, digambar. Tapi pas aku jalan kelilingin kelasnya, ada satu anak yang diem aja dan dia cuma bisa ngeliatin teman-temannya. Terus kan aku bingung. Ayo kamu tulis, kamu nanti kalau udah gede mau jadi apa? Tulis namanya dulu deh, kamu tulis nama kamu di sini. Jadi nanti aku bisa lihat. Ternyata dia belum lancar menulis dan membaca. Bahkan dia agak kurang ngerti ya cara mengeja itu belum bisa gitu. Akhirnya aku harus tulisin lagi huruf alfabet A sampai Z, terus ngajarin ke dia ini A, ini B gitu. Terus ayo tulis nama kamu berarti hurufnya apa gitu. Jadi dalam satu kelas ada anak yang memang pintar, ada anak yang ternyata belum mendapatkan perhatian sehingga ternyata belum bisa baca, belum bisa nulis gitu. Terus aku kan akhirnya bingung ya, ini kenapa bisa kayak gini ya? Pasti banyak faktornya. Satu mungkin karena faktor ekonomi atau infrastruktur yang tidak memadai sehingga dia kesulitan untuk jalan ke sekolah gitu ya. Karena pada saat itu juga karena tanah longsor, aku untuk jalan ke desa itu cuma bisa naik motor atau enggak jalan kaki. Dan juga distribusi guru yang tidak merata. Menurut aku ya penyebaran guru di Indonesia nggak merata sama guru belum sejahtera. Menurut aku gitu. Ada guru yang dibayar 30.000 per jam, tapi bukan dihitung berapa per jam per hari, tapi berapa per jam per bulan. Dan sehingga kalau misalnya dikalkulasi, itu gaji mereka cuma 500.000 per bulan. Gurunya belum sejahtera. Nah, mendapatkan guru atau pengajar seperti Prilly itu kan juga langka ya. Prilly gimana ketika mengajar atau menjadi guru gitu juga mengharapkan sebuah pendapatan tidak sih atau dibayar nggak sih atau seperti apa, Pril? Enggak sih, jujur aku sama sekali. Waktu aku mengajukan jadi dosen itu, awalnya tuh aku mengajukan jadi dosen itu pakai program Kemendikbud dulu, praktisi mengajar. Ada kan pilihannya mau gaji atau enggak. Ya aku nggak pilih gaji lah karena Kenapa? Iya karena itu bukan tempat aku mencari uang. Aku punya sumber-sumber lain untuk aku mencari rezeki gitu. Tapi bukan mengajar gitu. Biarkan anggarannya tersalurkan ke guru-guru yang lebih membutuhkan daripada aku gitu. Achievement atau pendapatan itu kan nggak harus dinilai pakai angka ya. Bisa pakai pengalaman, bisa pakai impact yang bisa kita kasih ke orang, bagaimana orang itu senang dan bahagia di saat kita mengajar gitu. Dan itu menurut aku lebih penting sih daripada uang gitu. Wow.
Gimana Gian? Betul. Menurutmu? Nggak mengharapkan gaji tapi nggak mengharapkan tunjangan rumah juga kan ya? Enggak sih, udah punya rumah sendiri ya, alhamdulillah. Iya, 50 juta Gara-gara per sedap bulan. nih kalau Gian udah bicara. Tapi emang menarik kalau bicara pendidikan kan ini kan masalah yang dari tiap tahun terjadi, setiap presiden juga terjadi. Karena menurut aku ya emang sengaja gitu. Kita dibiarkan masyarakat nggak boleh pintar biar pejabatnya tetap bisa bohong kan. Waduh. Ada benarnya juga. Iya kan. Kalau pintar ya nggak mempan pakai beras kan. Oh. Tapi Kakak Prilly, dari semua pengalaman Kakak Prilly, aku pengen nanya sebenarnya mana sih yang lebih berpengaruh terhadap kita di kehidupan sehari-hari? Nilai akademis atau pengalaman praktis? Ini menurut aku unik banget ya kalau kita bahas ini ya. Karena kalau misalnya dulu di zaman aku ya, kita itu kan sekolah pakai standar kompetensi gitu. Tapi abis itu evolve lagi sistem pendidikannya sampai sekarang gitu. Sekarang kan kalau nggak salah ya udah bisa lulus gitu, nggak termasuk nilainya. Menurut aku tuh sistem pendidikan harus terus evolving karena teknologi juga berkembang, anak-anaknya juga berkembang gitu. Jadi nggak bisa dibilang atau nggak bisa dipilih mana yang lebih baik gitu. Apakah nilai atau praktek gitu. Karena nilai tersebut kan juga sebenarnya ada dasarnya ya. Kita bisa dapat nilai 10 karena kita bisa menyelesaikan tugas A, B, C, D, E, bisa menyelesaikan ujian. Dan tugas dan maupun ujian atau teori yang kita pelajarin itu tetap berguna gitu. Dan aku ngerti banget kalau dulu kita itu dikasih nilai, bahkan dulu sekolah negeri ya, karena aku sekolah negeri, nilai itu dipajang di mading. Itu sebagai motivasi supaya jangan sampai nilai jelek, karena malu kan kalau dilihat sama semua murid gitu. Tapi kan sekarang udah nggak kayak gitu. Jadi nilai bisa menjadi motivasi untuk anak belajar. Tapi menurut aku tuh lebih baik fokusnya nggak ke nilai yang bagus atau lulus atau enggak, atau anak itu punya pengalaman apa, tapi yang penting sistem pendidikannya gimana biar anak itu punya mindset aku ingin menjadi manusia pintar, bukan aku ingin menjadi manusia yang punya nilai bagus, bukan aku ingin menjadi murid yang ranking 1. Kalau dia ranking 1 atau nilai bagus tapi dia nggak bisa berpikir kritis, atau ilmu yang dia dapatkan cuma sekedar di rapot atau di ijazah aja tapi habis itu dia nggak bisa memberikan impact, kan menurut aku percuma. Jadi ya gimana sistem pendidikan itu bisa ngerubah mindset itu sih. Aku mau jadi manusia pintar, aku mau kritis supaya nggak dibohongin. Yeah. Daripada aku harus cum laude, aku harus lulus aja gitu. Kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya ditanya lebih baik pengalaman atau nilai, 50-50. Karena menurut aku sekolah dan pencapaian kita di sekolah juga penting, apalagi kalau cari kerja kadang itu bisa menjadi background juga untuk kita bisa diterima atau enggak. Tapi pengalaman juga nggak kalah pentingnya, karena di saat kita punya pengalaman ada banyak hal-hal yang nggak bisa kita dapat di sekolah gitu. Kayak misalnya moral, bagaimana kita bertanggung jawab di lapangan pekerjaan, yang lapangan pekerjaan kondisinya seperti apa kan kita nggak dapat di sekolah ya. Kita dikejar-kejar deadline, ketemu sama bos yang kayak gimana, ketemu sama market yang kayak gimana, tapi kita punya pengalaman itu untuk ngelatih mental dan untuk ngelatih kecepatan kita berpikir juga. Jadi ya sama-sama penting, tinggal bagaimana penempatannya aja sih. Gian, gimana tanggapannya? Ya, harus banyak orang kayak Kak Prilly ya. Dan mungkin kurikulum juga harus diubah ya, karena kalau terakhir aku baca kurikulum kita itu adalah pengadaan laptop ya, kalau nggak salah nama kurikulumnya ya. Justru dari komentar-komentar Prilly, ini aku melihat bahwa sesungguhnya Prilly itu punya kapasitas, punya pengalaman, punya hati di dunia pendidikan. Jadi mungkin kalau posisinya wakil gubernur ditolak, tapi kalau misalnya di pemerintahan, misalnya di Kementerian Pendidikan, nah itu gimana tuh? Jangan dijawab. Kita akan jeda dulu, sesaat lagi Q&A akan kembali. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban Prilly. Lagi sakit aja pakai infus, syuting masih tetap jalan, itu Prilly itu kayak gitu. Kadang aku tuh bisa ke kantor nggak mandi soalnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.